Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini, saya akan menjelaskan tentang perkembangan biologis dan kognitif pada remaja. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Lailatul Munawaroh dari YIN Kediri. Pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang perkembangan biologis pada remaja. Masa remaja adalah masa peralihan dari masa kanak-kanak menuju kedewasaan yang meliputi perkembangan biologi, kognitif, dan sosial emosional. Benang-benang aspek perkembangan tersebut terjalin dalam kehidupan remaja. Selanjutnya yaitu pengaruh faktor genetika terhadap perkembangan remaja. Yang pertama adalah sifat dasar gen, meliputi genotip dan fenotip. Yang kedua, metode yang dipakai para ahli genetika, meliputi kembar identik dan kembar fraternal. Yang ketiga, yaitu temperamen. Di sini, genotip adalah gen yang tidak selalu dibawa oleh setiap anak. Yang kedua, fenotip. Fenotip adalah gen genotip yang berserakan di dalam tubuh anak. Yang kedua, metode yang dipakai para ahli genetika, meliputi kembar identik, yaitu kembar yang sama. Kembar identik di sini adalah gabungan sel telur yang dibuai menjadi dua replika yang identik, masing-masing menjadi satu anak. Sedangkan kembar fraternal yaitu berkembang dari sel telur yang berkembang dan sperma yang berbeda, sehingga secara genetis keduanya tidak sama atau kurang mirip. Selanjutnya adalah temperamen. Temperamen adalah gaya perilaku dan cara berespon yang khas yang ditampilkan oleh seseorang. Di sini terdapat 3 macam. Yang pertama, anak yang bertemperamen mudah biasanya memiliki suasana hati positif, mudah mengikuti aturan dan kegiatan keseharian. Yang kedua, anak yang bertemperamen sulit, yaitu anak yang cenderung bereaksi negatif dan banyak mengeluh. Yang ketiga, anak yang bertemperamen lambat menghangat, yaitu kegiatan yang rendah, agak bereaksi negatif, penyesuaian diri agak lambat, dan suasana hati dalam intensitas yang rendah. Selanjutnya, interaksi faktor bawaan, lingkungan, dan perkembangan, meliputi interaksi genotip pasif lingkungan, genotip evokatif lingkungan, genotip aktif lingkungan. Yang kedua, pengaruh lingkungan yang terbagi atau tak terbagi. Maksud dari interaksi genotip pasif lingkungan adalah terjadi saat orang tua yang memiliki hubungan genetis dengan anak memberikan lingkungan pengasuhan pada anak. Misalnya, orang tua memiliki gen yang cerdas dan cakap membaca. Kemudian, mereka memberikan bacaan kepada anak mereka, dan sehingga anak mereka juga akan lebih cenderung menjadi anak yang cakap membaca dan menikmati kegiatan membaca. Yang kedua, maksud dari genotip evokatif lingkungan. Di sini yang dimasukkan adalah terjadi karena genotip anak akan menimbulkan jenis lingkungan fisik dan sosial yang tertentu. Misalnya, anak yang aktif dan suka tersenyum akan lebih banyak mendapatkan perangsangan sosial ketimbang anak yang pasif dan pendiam. Kemudian, genotip aktif lingkungan. Di sini yang dimasukkan adalah terjadi
saat anak dan remaja menjelajahi lingkungan yang mereka pandang menarik dan menantang. Contohnya, sebagian remaja karena genotipnya lebih terampil di bidang musik akan cenderung lebih banyak berdiam diri di lingkungan musik daripada di lingkungan lainnya. Yang kedua, pengaruh lingkungan yang terbagi atau tak terbagi. Yang dimaksud dengan lingkungan yang terbagi adalah pengalaman remaja yang juga dialami oleh orang lain di lingkungannya. Misalnya, kepribadian dan orientasi intelektual orang tua mereka, kelas sosial keluarga, dan lingkungan tetangga sekitar tempat tinggal mereka. Yang kedua, lingkungan tak terbagi. Yang dimaksud dengan lingkungan tak terbagi adalah pengalaman unik remaja yang dialami sendiri, baik di dalam maupun di luar lingkungan keluarga, dan yang tidak dialami oleh kakak dan adiknya. Misalnya, pengalaman sekolah atau pengalaman yang lainnya yang di luar lingkungan keluarga mereka. Ciri-ciri umum pertumbuhan fisik pada remaja meliputi 1. 4 kurva tumbuh kembang. Di sini, 4 kurva tersebut meliputi pertumbuhan fisik umum, organ reproduksi, otak dan kepala, serta kelenjar limfoid. Yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi kurva pertumbuhan meliputi penstabilisan diri. Yang kedua, kecepatan kematangan. Ketiga, pengaturan umpan balik. Yang keempat, massa tubuh. Kemudian adalah pubertas. Apa yang dimaksud dengan pubertas? Pubertas adalah perubahan cepat pada kematangan fisik yang meliputi perubahan tubuh dan hormon yang terjadi pada usia remaja awal. Terdapat faktor-faktor yang berperan dalam terjadinya pubertas, yaitu pertama adalah faktor genetik, yang kedua faktor massa tubuh, yang ketiga faktor mutu makanan. Yang kedua, perubahan fisik. Di antara perubahan fisik yang terjadi, yang paling tampak nyata semasa pubertas adalah meningkatnya tinggi dan berat badan, serta kematangan seksual pada remaja. Yang ketiga adalah perubahan hormon. Hormon adalah suatu substansi kimiawi berkekuatan besar yang dikeluarkan oleh kelenjar endokrin dan dialirkan ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah. Perubahan hormon ini terjadi pada saat anak berusia remaja. Kemudian saya akan menjelaskan tentang perkembangan kognitif. Apa yang dimaksud dengan perkembangan kognitif? Perkembangan kognitif adalah suatu perkembangan pengetahuan yang terjadi pada anak. Selanjutnya, pada tahap operasional ini, anak sudah bisa mengurutkan serta mengklarifikasi dan mampu mempertimbangkan suatu aspek dari permasalahan dan bisa memecahkannya. Kemudian ada tahap reversibility, yaitu kemampuan untuk memahami bahwa jumlah benda-benda dapat diubah. Serta terdapat konservasi, yaitu kemampuan memahami kuantitas, panjang, dan jumlah benda-benda atau pengaturan yang tidak berhubungan dengan benda-benda tersebut. Yang terakhir adalah tahap preoperasional formal. Ditinjau dari perspektif teori kognitif Piaget, maka pemikiran masa remaja telah mencapai tahap pemikiran operasional formal, yakni suatu tahap perkembangan kognitif yang dimulai kira-kira 11 atau 12 tahun, dan tentu berlanjut sampai remaja, dan berlangsung hingga masa tenang atau dewasa.
Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang perkembangan kognitif menurut pandangan Brunner. Di sini terdapat 3 tahap. Yang pertama, tahap enaktif. Tahap enaktif adalah tahap di mana seorang anak bisa memperoleh respon dari pengetahuan dengan respon-respon motorik. Anak di sini sudah mulai memahami lingkungannya dengan gerakan atau aksi. Yang kedua, tahap ikonik. Tahap ini anak membawa informasi yang didapatnya melalui imajinasi seperti gambaran imajinatif atau yang lainnya. Yang ketiga, tahap simbolik. Tahap ini diperoleh ketika pengetahuan lebih banyak berasal dari kata-kata yang berubah-ubah, simbol matematika, dan simbol yang lain. Nah, menurut Brunner menyatakan anak-anak akan belajar dengan baik jika pembelajarannya dilakukan dengan relevan dengan kehidupan anak. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.